Hai guys, kembali lagi di channel gua Sandi Cerita Film. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah kangen dengan film horor? Kalem, karena kali ini Sandi Cerita Film akan mereview sebuah film berjudul Bodycam tahun 2025. Seperti apa kengerian film ini? Atau B aja, yuk kita tonton. Tapi sebelum itu pastikan kalian subscribe dan like agar tidak ketinggalan konten menarik dari Sandi Film. Yuk kita mulai reviewnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan petugas polisi yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah kota bernama Henderson, di mana kali ini si supir bernama Anderson berniat membantu Jackson untuk mencari adiknya yang bernama Nesia, di mana menurut laporan terakhir Nesia dikabarkan hilang setelah pergi ke wilayah Henderson. Namun di saat itu pula mereka pun mendapat laporan darurat dari salah satu warga yang mengaku mengalami kejadian yang mengerikan. Lantas apa boleh buat, mereka pun berniat untuk mengeceknya terlebih dahulu. Namun di tengah perjalanan, Anderson pun berkata jika wilayah ini dikenal sebagai tempat sampah karena dihuni oleh para homeless sekaligus pecandu yang selalu berkeliaran gak jelas seperti zombie. Hingga setibanya di tempat tujuan, benar saja di depan perumahan warga banyak sekali gembel-gembel oleng yang bertingkah seperti mayat hidup. Dan kini mereka pun bersiap melakukan pengecekan pada rumah si pelapor. Mendengar cerita di dalam rumah, Anderson mengajak Jackson untuk mengeceknya. Lantas untuk mempercepat penggeledahan, Anderson berniat mengecek lantai bawah sementara Jackson diminta untuk mengecek lantai atas. Di tengah pengecekan, Anderson pun heran saat menemukan sebuah lubang misterius yang begitu dalam dengan tulisan Rise alias bangkit. Sementara di lantai atas, Jackson pun terdiam saat mendapati sebuah kamar yang dipenuhi simbol-simbol satanik. Tak cuma itu, ia pun merasa penasaran saat mendengar suara aneh dari dalam ranjang bayi. Seketika Jackson pun kaget saat melihat seorang kewes kucel dengan tubuh yang berlumuran darah. Di waktu yang bersamaan, Anderson pun panik saat dihampiri seorang pria juludi yang terus menyodorinya sesuatu yang terbungkus kain. Setibanya di basement, seketika Jackson pun syok parah saat Anderson malah menghabisi seorang pria bersama orok yang ia bawa. Di tengah kepanikan, Anderson beralasan jika ini hanyalah kecelakaan karena pria ini berusaha untuk menyerangnya. Kepanikan pun semakin menjadi saat aksinya diketahui oleh si kewes. Sesaat kemudian, Anderson meminta si kewes untuk tenang, di mana ia berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada si pria tadi. Lantas sambil membawa pecahan botol, si kewes bernama Terry berkata jika Anderson telah menggagalkan rencana sucinya. Anderson pun dianggap telah berhutang pada sosok bernama Underman. Lalu tiba-tiba, oh my god, seketika mereka pun syok parah saat Terisi malah mendiskon umur hingga membuat Anderson mandi darah. Mereka pun merasa janggal karena separah apapun pecandu mereka tidak akan mungkin melakukan hal gila seperti ini. Lantas Jackson memintanya untuk tenang karena semua ini sudah terekam jelas menggunakan kamera yang terpasang di tubuh mereka.
Singkat waktu setelah membersihkan diri, Anderson meminta Jackson untuk jangan dulu melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada atasannya. Terlebih ia takut karirnya sebagai holodeck handal bisa terancam. Namun Jackson berusaha mengingatkannya jika kamera yang terpasang di tubuh mereka akan mengupload secara otomatis ke server Polsek. Dirasa sempat, Anderson meminta Jackson untuk menunggu sementara. Ia akan melakukan sesuatu pada jasad tersebut. Sontak Jackson pun tak habis pikir dengan Anderson yang nekat mengeluarkan 2 peluru dari jasad tersebut hanya karena tidak ingin diperkarakan. Padahal jika mereka melaporkan kejadian yang sebenarnya, pastinya pihak polsek akan mengerti. Akan tetapi Anderson yang tidak ingin karirnya terancam langsung mengajak Jackson pergi menemui seseorang. Terlebih semua ini tidak akan terjadi jika Jackson tidak meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Nesya. Singkat waktu, rupanya Anderson berniat menemui seorang hacker untuk membantunya menghapus bukti rekaman dalam server Polsek. Dengan setelan pasien Kolorna, si hacker bernama Espo langsung melakukan tugasnya. Namun setelah mengetahui Anderson malah berurusan dengan sekte Underman, Espo yang panik langsung kabur dan tidak ikut campur. Di tengah kebingungan, Anderson yang tidak punya cara lain mengajak Jackson untuk kembali ke TKP guna menyembunyikan jasad si dan suaminya. Tapi sekembalinya di TKP, mereka pun kaget saat jasad Teresi telah hilang entah kemana. Tak cuma itu, mereka menemukan simbol aneh yang digambar dengan menggunakan darah. Dirasa ada sesuatu yang tidak beres, Jackson mengajak Anderson untuk pergi dari tempat ini. Seketika Jackson pun heran saat melihat Anderson yang mendadak hidung dan mimisan. Melihat situasi semakin memburuk, Jackson langsung mengajaknya rekannya untuk menenangkan diri di rumah ibunya. Namun di tengah perjalanan, Jackson pun heran dengan para warga bernama para gembel tiba-tiba berjajar menghalangi jalan. Saat Jackson meminta mereka untuk minggir, seorang pria bernama Tommy berkata jika ia dan para warga hanya ingin melihat bebenguk orang yang telah menggagalkan ritual kebangkitan Underman, di mana saat ini Anderson telah terkena kutukan menggunakan ritual suci di wilayah ini. Mereka pun memastikan jika Anderson sudah ditandai dan tidak akan bisa lolos dari kutukan tersebut. Sesampainya di lokasi, ibu Jackson yang bernama Ellie merasa heran dengan putranya yang tiba-tiba datang dengan kondisi panik. Lantas Jackson langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Jackson menceritakan apa yang mereka alami, di saat itu pula Anderson yang sedang menenangkan diri tiba-tiba merasa khawatir dengan keadaan istrinya. Pagi saat ini istrinya sedang hamil besar, di mana ia takut mendapatkan karma dari apa yang telah ia lakukan. Hingga sesaat kemudian setelah mendengarkan cerita dari Jackson, Ellie langsung menenangkan kondisi Anderson saat ini. Namun baru saja menyentuh tangan Anderson, Ellie yang memiliki kemampuan IndiHome langsung panik saat mengetahui Anderson dan keluarganya sedang dalam bahaya. Di tengah kepanikan,
Ellie meminta Anderson dan keluarganya untuk segera pergi sejauh mungkin. Hingga sesaat kemudian, Anderson yang khawatir bergegas untuk segera pulang memastikan kondisi istrinya. Namun sesampainya di rumah, ia pun panik saat rumahnya sudah ditandai oleh sekte penyembah. Seketika mereka tak habis pikir saat Espo tiba-tiba sudah tersekap di kamar Anderson. Di saat itu pula Espo pun kesal karena dirinya harus menanggung risiko telah terlibat dengan masalah Anderson. Lalu tiba-tiba, oh my god, saat Espo mengalami kesurupan, si iblis berkata jika istri Anderson yang bernama Mel sudah ia ambil untuk membayar kesalahannya. Tengah kepanikan, Anderson berencana untuk mencari Tommy guna menanyakan keberadaan istrinya. Lantas tanpa basa-basi, Anderson langsung menginterogasi Tommy untuk menunjukkan keberadaan istrinya. Mendengar hal itu, Tommy meminta mereka untuk mengikutinya. Rupanya Tommy hanya berusaha mempermainkan kedua polisi ini. Jelas-jelas hal itu membuat Anderson semakin kesal. Setelah dihajar sampai tohor, Tommy tiba berkata jika Marshall sudah dibawa oleh sosok Underman. Melihat Underman semakin tidak terkendali, Jackson berusaha untuk menenangkannya dan jangan membuat kebodohan yang sama. Betapa syoknya Jackson saat rekannya ini malah menghabisi Tommy di depan kamera. Dirasa karir holodex yang sudah tidak bisa diselamatkan, Anderson yang syok terlihat mengurung diri di dalam WC bak remaja emo. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Anderson pun syok parah saat dirinya diteror oleh sosok Teresi sambil menggendong si orok. Lantas Teresi berkata jika jiwa Anderson sudah tak bisa lagi diselamatkan karena dirinya malah menghabisi wadah untuk junjungannya. Setelah diteror sosok Teres, Anderson yang kini linglung tiba-tiba saja mendengar suara istrinya dari arah rumput. Melihat Anderson semakin halu, Jackson berusaha untuk menyadarkan rekannya ini, akan tetapi Anderson yang kena mental menganggap jika keluarganya sudah tiada. Merasa hidupnya sudah hancur, Anderson yang putus asa berniat untuk mendiskon umur saja. Oh my god, sontak Jackson pun syok parah saat melihat teman sosoknya ini memutuskan untuk mendiskon umur. Oh my god, lagi betapa syoknya Jackson saat melihat Tommy yang jelas-jelas di headshot kini kembali hidup seperti zombie. Dan setelah Anderson tewas, Tommy berkata jika saat ini giliran Jackson dan keluarganya yang akan mati. Lah kok hilang belum? Seketika Jackson terperangah saat jasad Anderson tiba-tiba hilang entah kemana.
Di tengah pelariannya, Jackson pun heran dengan suasana kota yang tiba-tiba mengalami pemadaman PLN. Tak cuma itu, melihat suasana kota yang sepi, ia pun merasa terlempar ke dimensi lain. Hingga di sepanjang pelarian, rumah sekte saat itu tiba-tiba saja muncul yang menghadang Jackson, seolah-olah mintanya untuk kembali ke tempat semuanya berawal. Dirasa tidak ada jalan untuk lari, Jackson pun memutuskan untuk memberanikan diri guna memasuki rumah sekte sesat ini. Baru saja masuk, Jackson langsung mendapat bisikan misterius yang menyuruhnya untuk memasuki lubang yang berada di basement. Seketika Jackson pun heran saat suasana di dalam lubang terlihat seperti gedung kosong pada umumnya, akan tetapi dirinya sadar jika tempat ini merupakan habitat makhluk gaib. Melihat sosok gas kekolobetan, Jackson pun muak, langsung saja mencari kemana-mana sosok itu. Setelah cukup lama melakukan pencarian, Jackson pun kaget saat melihat Anderson membantu persalinan istrinya. Namun Jackson sadar jika sosok yang berada di tempat ini bukanlah manusia. Lalu tiba-tiba seketika Jackson langsung ngabret setelah melihat kemunculan sosok Man yang terlihat seperti monster di film Stranger Things. Namun sungguh suwe, pelarian Jackson harus terhenti saat dirinya malah berada di lorong yang buntu. Kepanikan seketika Jackson pun syok parah saat menyadari jika adiknya yang selama ini ia cari ternyata sudah menjadi korban penumbalan dari sekte Underman. Kemudian Nesia mengajak kakaknya untuk ikut menyembahan supaya bisa bersama selamanya. Malang sekali, Jackson yang gagal kabur harus tertangkap oleh iblis Underman. Singkat waktu setelah mengetahui putranya dalam bahaya, Ellie meminta membantu untuk mencari keberadaan Jackson. Hingga sesampainya di TKP, mereka pun langsung melakukan pencarian. Melihat Jackson yang pelangap-pelongo di depan lubang, Ellie langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Betapa syoknya Ellie saat melihat kedua anaknya dalam pengaruh iblis. Lantas mereka mengatakan jika saat ini iblis setelah bangkit. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup B aja bukan?